Mbak Juliana, selamat malam. Terima kasih sebelumnya Um, atas waktunya. Dan saya dengarkan Mbak Juliana punya pengalaman tadi bagaimana pernah menyelamatkan ya korban penculikan ya. Mbak, kalau kita boleh cerita sedikit ketika Anda waktu itu menyelamatkan, boleh boleh diceritakan nggak kondisi waktu itu dan bagaimana Anda akhirnya bisa menolong korban penculikan ini? Waktu itu saya Mhm. melihat korban itu lagi di halte bersama Mhm. penculiknya. Saat itu saya tidak tahu bahwa itu adalah penculiknya. Saat itu anak itu lagi kayak sakit gitu. Mhm. Terus saya approach, saya tanya gitu, maksudnya eh, kira-kira ini maksudnya sakitnya karena apa gitu. Tapi diberitahu bahwa ya itu cuman kayak demam aja gitu. Sebetulnya eh, tidak terlihat apapun lah gitu. Maksudnya kayak ruam-ruamnya tuh nggak kelihatan awalnya. Saya cuma ngeliat dia meringis kesakitan. Lalu Oke. saat itu ya saya tawarin untuk bawa ke klinik gitu. Nah, Mhm. seperti itu. Saat Oke. itu sebenarnya dia agak enggan gitu. Cuma akhirnya mau. Oke, Gitu. apa yang akhirnya membuat Mbak Juliana tahu, oh ini ada yang nggak beres gitu, Kak? Bahwa tadinya kan nggak curiga sebenarnya hanya sakit aja gitu. Tapi apa yang membuat Mbak Juliana akhirnya merasa wah ini ada yang ganjil dan terbukti bahwa ini ada korban penculikan gitu? Sebenarnya nggak ada mas. Mhm. Mhm. Saya cuman merasa kasihan Mhm. karena ini anak memang terlihat kesakitan gitu. Jadi Mhm. sesekali dia meringis, sesekali dia meringis. Dan saya tuh udah nanya, maksudnya eh, kok nggak dibawa ke rumah sakit, ke klinik gitu. Dia sudah bilang akan pergi, cuman saya ngerasa kok dia tidak benar-benar akan membawa anak itu gitu. Mhm. Mhm. Jadi saya menawarkan karena dia sempat kayak ngomong bahwa dia itu bukan em, apa warga Jakarta gitu. Dia tidak bisa menggunakan kartu kesehatan karena kan saya sempat yang kayak ngomong gitu ya. Maksudnya coba aja pakai kartu BPJS gitu. Lalu dia bilang, oh saya bukan ini, bukan Jakarta. Dia bilang saya gak punya kartunya, kayak gitulah Mhm. saat itu. Oh oke. Nah saya pikir ya udah kalau kan saya lihat anaknya kan udah kayak lemes banget gitu. Jadi karena sebetulnya empati, jadi saya Mhm. menawarkan diri untuk bawa ke rumah sakit Oke. lah gitu ke Baik. klinik gitu. Mhm. Mbak Juliana sempat nanya nggak ini hubungannya apa? Apakah orang tua dan anak atau kakak dan adik? Sempat sempat bertanya? Oh iya, saya, Aha. saya sempat tanya. Jadi pas Aha. saya tanya, dia itu bilang dia itu papanya Oke. gitu. Pas saya tanya, mamanya mana gitu, mamanya itu lagi di rumah. Dia bilang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi saya agak bingung sih kenapa seperti ini gitu. Tapi saya tidak mempertanyakan lebih dalam. Oke, jadi sudah ada hal-hal yang ya agak mencurigakan, walaupun tadi berkali-kali Mbak Juliana merasa, oh ya udahlah gitu, saya hanya ingin Hmm. menolong gitu ya. Nah, akhirnya Mm-mm. dibawa ke klinik bersama Mm-mm. Mbak Juliana. Jadi bertiga itu Mm-mm. ya ke klinik ya. Jadi Mhm. jadi sebetulnya saat itu kan saya juga nggak ada kendaraan. Jadi kita kan naik ojek gitu. Jadi itu kan lagi di Oke. halte, ya Aha. kan. Nah, abis di halte itu kita keluar naik ojek. Ya dia bawa anaknya, ya saya naik ojek yang lain. Mhm. Jadi Mhm. sebetulnya karena saya tidak tahu situasi, saat itu pun saya juga bertanya sama tukang ojek itu. Saya bilang, Mhm. Tolong anterin ke klinik terdekat." Gitu. Mhm. Mhm. Saya berasumsi tukang ojek itu pasti tahu area gitu. Jadi ya udah akhirnya kita cukup lumayan keliling-keliling karena ada rejekan juga dari klinik-klinik itu gitu. Dan Oh. saat itu saya sempat shock karena oh saya baru mengetahui dan mengalami sendiri gitu rejekan dari klinik gitu. Kenapa ditolak? Alasannya apa? Nah, saat itu saya bilang, Kenapa ya Sus gitu, Mhm. kenapa ya Mbak gitu." Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, nggak, emang dokternya lagi nggak ada aja. Padahal ada. Nah, terus Mhm. saya bingung. Sempat saya keluar, terus saya bilang sama tukang gojek, Pak, tolong cariin lagi klinik yang lain gitu. Terus eh, saya bilang, nggak tahu katanya begini, begini, gini. Terus tukang gojeknya bilang, enggak lah Mbak, itu mah karena ngelihat aja korbannya kayak gitu. Bukan korban sih, dia seperti bilang anaknya bajunya juga lusuh gitu. Oke, nah kalau kita bicara tampilan ya Mbak ya, tadi Anda menyebutkan baju agak lusuh gitu dan ditolak oleh beberapa klinik. Apakah memang tampilannya ini tadi lusuh dan tidak seperti ayah dan anak ya? Atau Anda melihat bahwa memang ini bukan bukan sesuatu yang biasa seperti itu tampilannya?
Eh, kalau dari yang saya lihat saat Hmm, itu, saya tuh beranggapan bahwa memang ini bukan orang yang berkemampuan oke. gitu. Hmm, Tapi untuk ngomongin soal ayah dan anak memang tidak terlihat apa-apa karena si anak sedang lemas, nggak bisa ngomong juga selain hmm, meringis gitu, hmm. dan si bapak juga nggak terlalu aktif yang gimana gitu. Jadi dan dia selalu memegang anak itu. Jadi saya berpikir Oke. positif bahwa Aha. itu memang ayahnya. Memegang. Dia kan gendong, dia Oh, gendong. oke, Eh, oke. di digendong kayak Hmm, karena dia 3,5 tahun ya, maksudnya hmm, umurnya hmm, kan hmm, cukup belum segede itu gitu. Jadi hmm. digendong-gendong sama dia gitu. Oke, jadi ya digendong sudah posisi. Nah, ketika sudah dapat klinik ya akhirnya ya. Iya, Hmm, sebenarnya nggak. Jadi kita tuh udah keliling hmm, sekitar 2 apa 3 gitu, kita ditolak terus. Akhirnya hmm, tukang gojeknya menyarankan ke puskesmas. Wah, saya bilang oke nih kalau ke puskesmas harusnya tidak akan menolak gitu. hmm, hmm, Akhirnya kita baru ke puskesmas dan diterima. hmm. Karena yang mulai nggak beres itu pada saat pemeriksaan. Oke. Jadi pas pemeriksaan ternyata kan dibuka tuh. Hmm, Dia mau cek apa mau di biasanya kan apa di stetoskop itu ya ya, gitu. oke. Ya. Nah itu kan wah kok banyak itu apa luka gitu. Udah banyak luka, terus maaf ya gitu kelaminnya juga pecah gitu Oke. kayak gitu. Jadi itu udah maksudnya udah beyond kan luka biasa Iya, iya, gitu. iya. Heeh. Dari situlah mulai kita kok bingung gitu, kok sampai kayak gini ya nih anak gitu. Nah, si dokter udah eh, langsung narik saya di situ. Oke. Mm-mm. Hah? Dan kayak kasih tahu kecurigaan gitu. Terus Hmm. em, kasih tahu bahwa ini ada kemungkinan potensinya ke sana KDRT gitu. Jadi dokter yang agak curiga waktu itu langsung narik Mbak Juliana, dan apa yang dilakukan setelah itu? Setelah itu, setelah Hmm, kami berdiskusi, saya berdiskusi dengan dokternya, saya bilang, maksudnya bisa nggak ini ditangani? Lalu kalau menurut secara prosedur, hmm, memang baiknya ini ditindaklanjuti gitu. hmm, Nah dia tanya sama saya mau ditindaklanjutin nggak? Saya bilang harus, saya bilang kasihan nih anaknya hmm. gitu. Lalu dia sempat bilang sih, misalnya coba gimana maunya gitu. Awalnya karena saya bingung, saya telepon KPAI dari browsing gitu. Mhm. Nah, ketika saya telepon, mereka menganjurkan untuk cari apa namanya polisi patroli Oke. Oh, gitu. polisi Nah, terdekat lah ya. yang Hmm, patroli dia bilang hmm, gitu. Oh, laporin aja gitu. hmm. Oke, saya langsung ngomong ke dokter juga. Terus dokter juga bilang, "Oh, ya udah, memang ini harus dibawa ke polisi juga," dia bilang gitu. Supaya eh, tapi saya sempat ragu sebenarnya. Saya pikir yakin ini ke polisi gitu. Tapi ya udah gitu. Akhirnya ada yang patroli lewat, kita panggil. Setelah polisinya melihat, dia juga curiga dan mendeteksi lah gitu bahwa ini memang ada kasus KDRT gitu. Oke, dan di saat itu berarti si yang mengaku ayah ini langsung diamankan atau seperti apa? eh Sebetulnya saat itu dia sudah apa ya sudah apa ya apa namanya ada resisten ya, Hmm, dia ada resisten untuk ikut gitu ataupun ikut serta gitu. Cuman eh, polisi yang patrol ini berusaha meyakinkan gitu. berusaha meyakinkan agar si yang ya penculik ini ikut ke kantor polisi seperti itu. Iya, Hmm, maksudnya menurut polisi ini anak ini bisa ditangani kalau ada laporan gitu. oke, Tapi oke. saat itu saya juga bilang, maksudnya yakin nggak gitu? Hmm, Kalau saya akhirnya saat itu pun Pak polisinya sih cukup baik dan responsif ya. Dia telepon pakai speaker nggak tahu ke siapa deh. Tapi memang dibilang oke ini akan dirujuk ke rumah sakit Koja saat itu namanya gitu. Oke, terus dia speakerin, terus dia berusaha koordinasi dan ngomong ke saya juga saat itu, maksudnya ini udah ya ditanganin gitu. hmm, Dan saat itu ambulans sudah datang. Ambulans udah datang, bawa itu anak, baru saya ke polisi. Karena oke. saya juga sempet yang kayak secara orang awam gimana ya kita kalau ke polisi Tapi gitu. yang pelaku ini ya Mbak yang tadi yang ngaku ayah ini langsung diamankan waktu itu.
kita juga ikut. Jadi saya Oke. dan ayahnya ini yang Ah, mengaku ayah ya ah, ikut ke polisi gitu. oke. Dan pas Heeh. di kantor polisi mulai terbuka semuanya bahwa Iya, ada apa? heeh, dia saat itu polisi juga bilang, maksudnya nggak apa-apa, Mbak, kita akan lakukan pemeriksaan dulu gitu, kita akan tanya-tanya gitu. Dia ngomongnya seperti itu gitu. Tapi ketika semuanya udah bergulir prosesnya ke polisi gitu ya Mbak. Hmm. Mbak Juliana tahu bahwa motifnya atau seperti apa si anak ini? Saya mengetahui Hmm, setelah di persidangan. Kan di oke. persidangan, iya, Hmm, jadi tuh lanjut tuh, pokoknya memang harus ke persidangan. hmm, Dan ternyata memang motifnya itu si penculik ini karena dia mau cari uang. Jadi hmm, cari uang tambahan ini dengan cara menculik anak dan hmm, dijadikan pengemis kayak gitu. oke. Jadi eh, ternyata semakin menderita atau terlihat menderita si anak, semakin orang akan memberikan uang. Dan memang biasanya gitu, menurut pengakuan ini ya, Hmm, biasanya bapak ini bilang orang itu tidak akan menolong sampai dibawa ke rumah sakit. Biasanya cuma dikasih uang. oke, Dan itu menjadi memotivasi dia untuk terus melakukannya. oke, wow. Ini Iya. jadi warning juga ya, tamparan buat kita ya. Karena kadang kita terlalu Mm-mm. cuek kan, ngerasa ketika ada pengemis Iya, ngasih uang kelar gitu ya. Padahal selesai gitu. tindakan yang Mbak Juliana lakukan ini dampaknya luar biasa sih kalau dari ceritanya. Itu menurut saya, apalagi perempuan loh yang bantu ini. Itu hebat sekali. Iya, saya sebenarnya nggak, Ah, sebenarnya saya juga nggak nyangka, saya ah, kaget, saya bilang, ah penculik. Terus ternyata dia kan melakukan hmm, penyiksaan yang lumayan oke. luar biasa Nah, Mbak, ternyata ya. Mbak, tadi kan kita tahu ada lebam gitu dan tadi maaf seperti yang Anda sebutkan tadi kelaminnya juga Mm. ya ada luka. Mm-mm. Apakah ada temuan bahwa ada pelecehan juga atau seperti apa? Eh, pelecehan sih nggak ada. Mhm, Setahu saya saat itu memang tidak ada mhm, membahas mengenai pelecehan. mhm. Tapi tadi Jadi hanya cukup penganiayaan. oke, baik. Puh, Mbak Juliana, saya kalau dengar ceritanya ya, wow, ya saya terima kasih ya, karena Mbak Juliana mau bantu eh, adik tadi ya. Eh, Gimana keadaannya sekarang? Sudah ada komunikasi atau seperti apa? Eh, saya nggak ada komunikasi lebih Mhm, lanjut. Setahu mhm. saya dia itu udah dibawa sama tante-tantenya gitu. Oke. Sebenarnya jadi agak complicated ya gitu. Setelah kejadian itu kan ternyata Hmm, banyak empati, orang tuh banyak menyumbangkan gitu hmm, kan, berusaha untuk iya membantu ya, gitu. ah, Dan akhirnya jadi ada biasa konflik keluarga iya, mengenai iya, itu. iya, iya. Tapi ini pelajaran yang penting sekali ya, karena kalau kita ngelihat sesuatu yang aneh di sekitar kita, seperti yang Mbak Julia alamin tadi ya di halte, di tempat publik yang sebenarnya tempat-tempat yang harusnya para pelaku ini ya ya nggak nyaman ya karena kan dilihat di publik gitu ya. Nah justru ternyata Mm-mm. tempat-tempat ini yang kita rasa ya biasa aja itu kalau kita nggak peduli tadi bisa bisa menimbulkan potensi yang kejahatan yang sangat di luar nalar gitu ya. Mm-mm. Bagaimana mereka menculik, Iya. membuat tadi anaknya disiksa biar dapat untung gitu kan. Oke, Mbak Mm-mm. Juliana, terima kasih banyak atas bagi-bagi pengalamannya tadi. Anda melihat bagaimana yang sudah Anda lakukan. Lagi-lagi kita terima kasih, Mbak Juliana sudah berani membantu dan semoga kebaikan ini menyebar ya, Mbak. Amin, Karena amin, amin. kepedulian ini kan kita tuh jangan sampai kita ngebantu karena mau dilihat, mau disorot kan ya. Membantu tuh Mm-mm. harus Mm-mm. harus ya nggak perlu uh, minta feedback atau award gitu ya. Iya, Terima kasih Mbak iya. Juliana, sehat-sehat ya. Uh, Sama-sama. terus membantu, terus kita semuanya berbenah lah. Saya Semoga juga kita semua. ya Hmm. penonton, aparat juga yang menyaksikan ini bisa berbenah bahwa kalau ada sesuatu yang nggak wajar, yang ganjil di sekitar kita harus bertindak dan laporkan. Itu aja. Mbak Juliana, terima kasih ya. Amin. Oke, Sehat-sehat ya. makasih ya. Ya. Sehat.